Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diluangkan untuk kita bersama-sama belajar bersama. Hari ini saya akan menularkan yaitu implementasi daripada budaya positif program pendidikan guru penggerak untuk angkatan 5 Kabupaten Jember. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata yaitu budaya positif terkait budaya positif yang saya dapatkan pada modul 2. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Kita bahas pada set berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak pada budaya positif, filosofi pendidikan menurut Ganjar Dewantoro, seorang guru menurut beliau adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam benih, merawat dengan setulus hati. Pendidikan yang diharapkan menurut filosofi pendidikan Ganjar Dewantoro adalah bagaimana pendidikan yang menerapkan center atau berpusat pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak, bukan hanya berpihak tetapi juga menghamba pada anak, pada murid kita. Seorang petani Bapak Ibu, jadi dia ini tidak bisa merubah padi menjadi jagung ataupun jagung menjadi kedelai. Tidak bisa merubah singkong menjadi mangga. Tetapi seorang petani hanya bisa menumbuhkan, merawat, menyemaikan sampai benih tadi bisa bertumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi pendidikan adalah bagaimana seorang guru itu menuntun anak sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakat serta potensi yang dimilikinya. Jadi ibaratnya ada dua buah benih yang satu benih ini disemaikan dengan baik, dirawat dengan baik, dipupuk, kemudian ada ulat dibersihkan, ada hama-hama dihilangkan. Maka dengan perawatan yang baik, yang perhatian, kasih sayang yang tulus, benih tadi akan tumbuh dengan baik sehingga dia akan jadi pohon yang baik, akan berbuah dengan yang baik juga. Namun jika satu benih tadi yang satu itu dibiarkan secara sendirian, tidak dirawat dengan baik, maka bisa dipastikan benih tadi akan tumbuh dengan kurang maksimal, bahkan syukur-syukur ini bisa hidup, kadang-kadang juga mati karena banyaknya hama-hama yang menyerangnya. Bapak Ibu sekalian, jadi guru itu seperti petani. Jadi kita, anak-anak kita itu ibaratnya benih tadi. Berbagai macam benih, kita tidak bisa berubah anak yang secara kodratnya dia ini punya potensi, misalnya senang dengan musik seni kita ubah mereka untuk bisa dengan matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Mereka akan kesulitan untuk tumbuh kembangnya. Jadi kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga ke depan harapan kita adalah anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga harapan bersama bisa terwujud profil pelajar Pancasila, di mana anak ini setelah lulus, setelah tamat, dia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila yang kita kenal bersama, bagaimana anak ini punya salah satu ataupun salah satu dari 6 ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Tentunya ini adalah tujuan daripada pendidikan kita, mewujudkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak ini? Biasanya ini yang kita terapkan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal seperti ini? Ini yang saat ini kita terapkan ya. Untuk menjawabnya kita simak slide berikutnya. Nanti kita ada penjelasan di dalamnya. Topik dalam eksplorasi konsep Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini adalah perubahan paradigma. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi di mana ada segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita simak slide berikutnya. Perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwa ilusi itu suatu bukan hal yang nyata, bahwa guru ini bisa mengontrol anaknya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol anak, karena kontrol itu sebenarnya Bapak Ibu ada dalam diri kita masing-masing. Seperti halnya jika kita ibaratkan Bapak Ibu mempunyai barang yang berharga ya, apapun yang Bapak Ibu bayangkan ini suatu yang berharga, kemudian Bapak Ibu pegang erat-erat, genggam erat-erat. Nah, dari luar, ibaratnya ada teman Bapak Ibu ataupun saya meminta tolong berikan barang yang berharga itu kepada saya. Maka dengan segala daya upaya Bapak Ibu akan mempertahankan barang berharga itu. Nah, inilah yang disebut dengan teori kontrol. Yang bisa membuka ataupun menutup tangan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kontrol itu yang sebenarnya ada di diri kita sendiri. Yang di luar itu merupakan motivasi ya. Hanya mempengaruhi saja. Namun sebenarnya kontrol itu ada pada diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik, Bapak Ibu, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hal yang mustahil ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena namanya memaksa itu akan berdampak pada hal yang kurang baik. Perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, ini kita bahas lagi. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di dalam stimulus respon dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan ataupun alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol yang betul, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menangan. Bapak Ibu, apa itu budaya positif ya? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, dan tentunya pribadi yang bertanggung jawab. Contoh nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah misalnya ada kemandirian,
bertanggung jawab, kejujuran, percaya diri, gotong royong, rajin, keadilan, kasih sayang, saling menghormati dan sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita kembangkan. Disiplin positif ini. Konsep disiplin positif, Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan peraturan, dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh hal yang berbeda, Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi belajar menanamkan disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, namun justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bahkan kalau bisa Bapak Ibu, hukuman itu tidak digunakan sama sekali karena banyak dampak kurang baik, ya, dampak negatif jika kita dalam pembelajaran sering menggunakan hukuman, menakut-nakuti anak, ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, Bapak Ibu, apa tujuan kita? Tujuan kita dalam pendidikan adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran guru penggerak, kita diajarkan bagaimana dalam menanamkan disiplin positif itu nilai-nilai kebajikan universal itu dalam diri anak kita gali, kita munculkan, dan mereka dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan itu kekuatannya ada pada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, atas kesadaran anak sendiri, bukan dari luar. Dari luar itu nanti bisa berupa hukuman, penghargaan, dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan. Berikutnya adalah motivasi manusia dalam berperilaku. Jadi seseorang berbuat itu pasti punya motivasi, punya tujuan. Seperti halnya di sekolah kita, dalam kelas kita, anak-anak berbuat sesuatu, entah itu baik ataupun buruk menurut kita, pasti mereka memiliki tujuan. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kadang-kadang mereka melaksanakan satu kegiatan, ya, tugas atau sebagainya. Ini motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau sanksi. Biasanya anak-anak itu karena mereka takut, ya, nanti takut dimarahi Pak Ardi, nanti takut dimarahi Bu Wiwi, ya. Jadi anak-anak itu takut, mereka melaksanakan sesuatu itu dengan rasa takut. Nah, ini adalah tingkat terendah, ya, dalam motivasi perilaku manusia. Biasanya Bapak Ibu, orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, nanti saya akan dukung Bapak Ibu guru ini. Nah, saya enggak ikut sholat berjamaah, nanti saya dimarahi nanti, ya. Jadi mereka itu melaksanakan sesuatu karena hukuman, karena takut dengan hukuman. Ini sebenarnya yang kurang bagus dalam pendidikan guru penggerak. Kalau bisa ini dihilangkan, ya. Karena ada dampak-dampak yang kurang baik. Sehingga anak ini kalau nanti tidak ada yang ngawasi, misalnya ibu gurunya keluar, ya, maka dia akan kembali lagi berbuat salah lagi berulang-ulang. Nanti dia tidak melakukannya kalau ada yang ngawasi lagi, seperti itu. Karena ini munculnya dari ekstrinsik dari luar. Jadi hukuman itu bukan motivasi dari dalam, tapi dari luar. Motivasi yang kedua, Bapak Ibu, adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya anak-anak, wah bagus kamu ya bisa mengerjakannya ini, jadi dapat hadiah. Kemudian, wah juara 1, ini hadiahnya. Jadi anak-anak
Pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Orang akan bertanya dengan motivasi ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasinya untuk mengejar penghargaan. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu. Kalau sering kita terapkan hal seperti ini, maka akan terjadi kecemburuan di kelas kita. Maka akan ada iri. Wah, kain mesti dapat guru, maka akan ada hal negatif dalam diri anak. Kalau kita sering memberikan penghargaan setiap apa yang mereka lakukan, ini ada dampaknya. Kalau hukuman itu dia akan berulang lagi ketika tidak ada yang ngawasi. Tetapi kalau penghargaan akan terjadi kecemburuan sosial di dalam kelas ataupun di sekolah kita. Ini dampak yang kurang bagus pada penghargaan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang akan kita terapkan bersama-sama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini harapan kita bersama, bagaimana anak-anak melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka sudah meyakini nilai-nilai kebajikan universal, mereka yakini dengan betul, maka mereka melakukan berdasarkan keyakinan kebajikan universal. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya dalam melakukan perilaku bersifat internal, bukan eksternal, dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kita bisa mewujudkan hal ini, maka dipastikan anak kita akan jadi anak-anak yang hebat, yang memiliki profil belajar Pancasila. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Oh, kalau saya sholat, saya akan jadi orang yang bagus, disayang Allah, beriman. Kalau saya datang tepat waktu, saya menghargai waktu, saya menghargai diri sendiri. Maka mereka melakukan itu berdasarkan dengan keyakinan yang ada dalam diri mereka yang mereka yakini. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita menanamkan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka akan melakukan berdasarkan apa yang mereka inginkan dari dan menghargai diri mereka sendiri. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada lima kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Salah satunya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atas segala sesuatu atau power. Ini adalah motivasi, termasuk anak-anak dalam melaksanakan sesuatu pasti karena didasarkan 5 hal ini. Jadi mereka melakukan suatu tindakan pasti didasarkan salah satu dari 5 hal ini. Bisa karena kebutuhan hidup, mereka biasa minta jajan temannya dengan paksaan ini karena dia lapar, mungkin tidak diberi uang saku. Mungkin anak-anak ini dia di kelas sering cari perhatian gurunya, sering berat usil, mungkin karena dia ini ingin dapat kasih sayang. Jadi anak-anak di kelas kita harus kita pandai-pandai memilah, ya. Mungkin di kelas dia berbuat ini karena penguasaan, ingin berkuasa dan sebagainya. Kita lanjutkan, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan
biar tidak kelaparan, ya, biar tidak mati, ini gitu. Ini misalnya bisa kesehatan, rumah dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini pada anak-anak tentunya yang kita bahas. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Untuk kebutuhan ini dan tiga kebutuhan lainnya, Bapak Ibu, itu termasuk kebutuhan psikologis. Kalau yang satu ini maksudnya fisiologis, kalau yang 2, 3 sampai 5 maksudnya pada psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ini biasanya Bapak Ibu, mereka ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, berarti kesetaraan pada gurunya. Senang dengan gurunya, akhirnya dia mau belajar. Tapi kalau sudah enak sama gurunya, ya gimana ya? Lihat guru sudah enak, sudah takut, ya akhirnya mereka mau belajar. Bagi mereka teman sebenarnya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bisa dikatakan power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Biasanya anak-anak ingin ini loh saya, ya. Jadi mereka ini namanya kebutuhan akan penguasaan, berlomba-lomba membuat perbedaan, ya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, bebas dalam memilih. Jadi adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Ini bisa bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak di kelas kita, di sekolah kita harus belajar dengan rasa senang dan nyaman. Kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, yang membahagiakan, maka mereka akan senang dengan dalam pembelajarannya. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita dalam dunia pendidikan. Biasanya dalam kita mengajar, kita akan menemukan kontrol kita, posisi kita ada di mana. Nah, menurut Diana Glosson, 5 posisi kontrol meliputi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang biasa terjadi di sekolah kita. Di dunia pendidikan pasti menerapkan hal ini. Posisi pertama sebagai penghukum. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini ciri-cirinya orang yang bisa menghukum itu bisa dengan suara yang keras, menghardik, nyentak-nyentak, mata melotot. Ketika kalau anak-anak sudah seperti ini, wah mereka langsung ketakutan. Waduh, bahaya ini. Akhirnya mereka menyelesaikan kenakalannya, tapi sementara setelah guru itu pergi, umat lagi. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan merasa bersuara lemah lembut. Lele, kok bukan anak guru lele? Mesti kandhane kok aku piye murid dene Pak kepala sekolah. Ini biasanya membuat rasa bersalah. Kalau anak-anak sudah merasa bersalah seperti ini, yang terjadi dalam dirinya, dia merasa hancur, merasa tidak berguna, merasa berdosa. Pokoknya kurang baik itu anak. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, karena dia posisi sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
dia akan mengajak bicara anak tadi sebagai teman. Maka anaknya akan merasa nyaman dengan guru itu karena merasa sebagai temannya. Maka kecenderungan anak, dia akan selalu mencari guru tadi, gitu. Enggak mau yang lain. Kemudian yang keempat, sebagai kontrol monitor atau pemantau. Di sini guru hanya melihat saja, hanya memonitor. Artinya hanya mengawasi, mencatat, melaporkan. Ini Pak, tadi murid jenengan, Pak lihat dia bicara sendiri, dia tadi buang sampah. Dia hanya kontrol hanya monitor saja, mengawasi saja, hanya catat saja. Besok akademi loh yo, biasanya itu aturannya. Seperti itu biasanya kata-kata seperti itu. Ya. Kamu sudah tahu aturannya ya, nggak boleh melanggar loh ya, hanya seperti itu. Nah, posisi yang kelima adalah manajer. Ini harapan kita bersama di dalam pendidikan guru penggerak. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, perilakunya yang salah, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tadi untuk lebih jelasnya akan kita bahas berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru teman, guru pengawas, guru manajer. Kira-kira kita semuanya nanti ada di mana ya? Di mana kita? Yang pertama guru penghukum, ini guru satu. Tindakannya biasa itu dia suka marah-marah, mengkritik, menyakiti dengan kata-kata ya. Oh, bocah koyo. Nah, ini walaupun tidak melakukan tindakan fisik, tapi kata-kata ini sudah menusuk hati anak kita gitu. Nah, ini menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Tapi sekarang sudah tidak ada ya kekerasan. Cuma kekerasannya verbal saja dengan kata-kata. Perkataannya ini ya, kalau kamu ulangi lagi, awas ya. Ini biasanya. Bagus pula, bagus. Nah, ini kata-kata yang bentak-bentak. Akibatnya murid tidak akan peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Kalau dia sudah sakit hati Bapak Ibu, maka nggak akan direken kita. Bisa tahu dia akan diam, nggak mendengarkan. Diam tapi nggak mendengarkan. Kemudian pola perilaku melanggar akan berulang-ulang dilakukan sebagai bentuk perlawanan. Karena apa? Karena motivasi yang berkembang itu dari ekstrasi dari luar motivasinya. Dia itu dipaksa untuk berubah, bukan karena dirinya. Maka kurang efektif. Kemudian posisi yang kedua, guru pembuat rasa bersalah ini biasanya didiamkan. Ditanya guru, Pak Abdi, pura-pura nggak lihat, nggak dengar. Ini mendiamkan anak, kemudian diceramai, kemudian membuat bagaimana anak itu merasa bersalah. Bapak kecewa sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kamu nggak kasih orang tuamu apa? Sudah dikasih uang, sudah dikasih jajan, terus nggak ngerti ini piye? Malu untuk orang tua kamu. Akhirnya anak itu punya rasa bersalah. Akibatnya murid merasa bodoh, bahkan nanti dia akan nakal, bisa tumbuh nakalnya. Pola perilakunya rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir untuk salah dan sebagainya. Karena motivasi ekstrinsik dari luar, dipaksa untuk berubah. Kemudian sebagai teman, ya, ini membuat maklum. Biasanya kalau salah, nggak apa-apa salah. Sebenarnya nanti jangan ulang lagi. Ini sebagai teman maklum. Ya, kemudian lakukan dengan bapak, ibu, sebaliknya yo. Bisa mau kamu, ibu gimana? Nah, ini merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Akibatnya anak itu menjadi lemah, menjadi tergantung, cenderung dan menunggu untuk ditegur, menunggu untuk dikoreksi sama temannya. Karena ini motivasi berkembang, motivasi ekstrinsik. Yang keempat adalah pengawas atau monitor. Ini hanya mencatat, memantau saja. Kata-kata yang biasa disampaikan, kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, sebenarnya tidak akan jadi. Ini kan kata-kata yang sering diucapkan. Kemudian akibatnya murid akan mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya.
Ini orientasinya biasanya anak ini karena dia ingin dapat hadiah atau imbalan atau penghargaan seperti itu. Nanti dia kaya, kalau itu saya ini sudah dilakukan, akhirnya dia dapat penghargaan. Dan yang kelima, posisi terakhir kita yang kita tuju adalah manajer. Di sini tindakannya akan bertanya dan membuat kesepakatan. Jadi apa yang kamu lakukan tadi sudah betul apa belum? Belum Pak. Terus bagaimana untuk menindaklanjuti untuk memperbaikinya? Kita berkesepakatan bersama. Nah ini kemudian kita akan gali apa sebenarnya harapanmu. Akibatnya kalau kita sudah posisi manajer ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Akan mengeksplor dirinya. Kira-kira saya ini salah. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Nah ini perilakunya, pola perilakunya timbullah disiplin dari dalam diri anak. Karena ini motivasinya adalah dalam diri anak sendiri. Ini yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, untuk memunculkan motivasi yang kelima tadi, bagaimana anak-anak memiliki keyakinan atau memiliki kesepakatan bersama, maka kita bahas tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan? Ini Bapak Ibu, kenapa kita membuat keyakinan bukan peraturan, bukan atau tertib? Mengapa kita memiliki peraturan? Ya, ini poin dasarnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Ubud, kenapa kalau naik motor harus pakai helm? Apa? Agar tidak cedera. Kalau Mbak Bibi kenapa pakai helm kalau naik motor? Demi keselamatan. Biar tidak kepanasan. Nah ini kan motivasi dalam diri sendiri kan. Jadi kalau saya nggak pakai helm, nanti kalau misalkan bagaimana? Inilah yang mau kita ambil dari diri anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena dalam diri mereka. Mengapa kita harus menerapkan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan untuk kesehatan? Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat upacara untuk menghargai disiplin seperti itu. Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini lebih bisa menggerakkan daripada peraturan. Karena peraturan ini bisa dijalankan kalau ada pengawasnya, kalau ada yang menghukumnya atau yang memantaunya. Berikutnya, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ini jadi bedanya kalau keyakinan itu mereka nyaman melakukannya, senang, tetapi kalau peraturan dikerjakan dengan terpaksa. Aku nek gak ngelakon iki hukum nanti. Nah, ini kan terpaksa. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang pertama ini bersifat abstrak, ya. Kemudian diteruskan berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Keyakinan kelas ini ya yang dibuat nanti bisa diterapkan oleh semua anak. Semua warga kelas hendaknya ikut ya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Jadi semua anak digali apa yang mereka inginkan untuk diteruskan. Semua harus terlibat ikut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini biasanya kita tanya dulu pada anak di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran bisa, atau di awal pagi hari. Anak-anak, pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Ditanya aja anak itu.
dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka mereka pasti akan mengatakan sesuatu. Bu, saya ingin belajar yang asik Bu, yang tidak membosankan, yang menyenangkan Bu. Bu, saya pengen kelas kita bersih. Bu, saya pengen tidak ada yang berantem di kelas kita. Pasti anak-anak akan menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, dari hal itu anak-anak akan kita kembali lagi, kita tanya lagi. Nah, anak-anak, misalnya biar kelas kita bersih, apa yang harus kita lakukan? Ya kan Pak, ditulis. Tidak buang sampah sembarangan Pak, ditulis. Biar tidak bertengkar, apa yang kita lakukan? Saling menghormati Pak, mengerti Pak ini. Nah, inilah cara membuat keyakinan kelas. Semua yang anak-anak sampaikan itu ditulis dalam satu kertas, ditempel di papan tulis. Itu nanti yang namanya kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi ya. Sudah 35 menit Bapak Ibu, sudah ngantuk ya. Segitiga restitusi ya, kita akan mengenal segitiga restitusi apa itu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengembalikan identitas anak, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Kita simak berikutnya. Nah, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini nanti akan kita terapkan. Jadi anak-anak yang sudah berbuat salah, kita gunakan restitusi. Maka ini dapat menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat, artinya mereka dengan jiwa yang kembali fresh lagi, lebih kuat karakternya, lebih baik lagi. Restitusi Bapak Ibu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka, kita kolaborasi dengan anak, kita bimbing, kita pandu mereka, kita tuntun mereka untuk mencari sendiri solusi atas masalah yang mereka buat dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charlson Goshen ya, jadi seperti itu restitusi. Manfaat restitusi Bapak Ibu. Manfaat restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini tujuan utama kita, manfaat utamanya, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan mereka setelah berbuat salah. Jadi setelah salah mereka akan punya karakter yang lebih kuat lagi, jadi orang yang lebih baik lagi. Tujuan restitusi di sini untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai kebajikan yang mereka percaya itu nilai-nilai kebajikan yang mereka buat dalam keyakinan kelas yang sudah mereka tempelkan bersama dengan Bapak Ibu guru, kemudian disepakati bersama. Nanti akan kita tampilkan contoh-contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini berikutnya adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ini perbedaannya Bapak Ibu, bedanya restitusi dengan yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Itu untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan yang renggang ya, karena satu kesalahan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran ya, tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan fokusnya pada solusi, fokus pada solusi penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya, tapi pada solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi atau restitution triangle. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Biasanya mereka berbuat itu karena tadi motivasi dasar kebutuhan hidup mereka. Mungkin karena kasih sayang, mungkin karena ingin diterima, penguasaan, kebutuhan hidup dan sebagainya. Di sini bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini dalam menstabilkan identitas kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan kamu bukannya satu-satunya orang yang melakukan ini. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi konsepnya kita harus paham ya kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Teori kontrolnya semua berlaku memiliki alasan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi itu mereka berbuat karena internal mereka, karena kebutuhan dasar mereka. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan atau bisa kita lanjutkan? Lanjut ya? Ya, tenang sebentar lagi. Ice breaking ya, kita ice breaking dulu ya. Bukan boleh pimpin ice breaking ke depan. Silahkan. Ada yang bisa ice breaking untuk bantu saya? Ya, semangat ya. Lanjut. Sebentar ya. Kita untuk refresh saja. Tepuk semangat. Terima kasih. Semangat ya. Jangan ngantuk ya. Nah, contoh kalimat-kalimat yang pada langkah segitiga restitusi biasanya untuk menstabilkan tindakan ini. Kalimat-kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa tidak muponan, tidak apa-apa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Biasanya kalau anak tukaran ya, kalau anak itu berkelahi, tak apa mas, apa boleh, tak apa. Jadi kita stabilkan diri mereka, tindakan mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kenapa kalian mau kemarin apa? Kenapa tidak melaksanakan tugas? Pak, saya ketiduran tadi malam. Saya biasanya ini Pak. Nah, kita validasi kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga, pada menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Biasanya gini. Karena kita sudah berkesepakatan bersama untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau kamu nggak mengerjakan tugas berarti salah betul, salah Pak. Terus untuk memperbaiki kesalahannya apa yang kamu lakukan? Pak, saya akan mengerjakan sekarang. Terus apa lagi? Saya tidak akan mengulang lagi. Nah, ini namanya menaikkan keyakinan. Jadi anak akan tumbuh dari dalam diri mereka dalam memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi. Tadi kenapa kok kamu bertengkar? Sebenarnya saya dibocorkan Pak. Nah, ini kemudian kita gali kenapa dilakukan, karena dia gaji saya Pak. Betul Pak salah. Kita gali
untuk menstabilkan mereka, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Akhirnya mereka memperbaiki kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penyelesaian kasus di kelas melalui segitiga restitusi yang kemarin sebagai tugas di demonstrasi konseptual dalam program guru penggerak. Kasusnya tidak jauh terlalu. Yang kita bersama dan diyakini untuk saling menghormati, menghargai dan belajar. Terus kesepakatan kita bersama ya, dan diyakini tujuannya agar belajar sama dengan kalau kalian sudah tahu kenapa sekarang tadi seperti itu tidak melaksanakan. Ini kasus kedua ya. Dik sebentar ya. Jadi Bapak Ibu, hal baik dari resolusi ini adalah ketika kita membantu anak menyelesaikan permasalahan mereka, ini anak merasa tidak terbebani, mereka tidak tertekan, mereka tidak terpaksa. Jadi terakhir ketika mereka sudah kita bimbing untuk memperbaiki kesalahannya, mereka akan merasa senang, dia tidak takut, dia akan lega karena tidak dimarahi gurunya. Maka anak ini akan timbul percaya dirinya. Itu kalau kita pakai restitusi. Tetapi kalau kita pakai hukuman penghargaan, maka belum tentu akan timbul hal seperti ini. Jadi ketika mereka salah, kita bimbing mereka, kita pandu, tuntun untuk menyelesaikan masalahnya, kita kembalikan kepada keyakinan kelas, maka mereka akan kembali menjadi orang yang lebih berkarakter lagi.
Kemudian Bapak Ibu, di sini adalah aksi nyata pembuatan keyakinan kelas ya bersama murid ini. Ketika saya dengan anak-anak ini membuat keyakinan kelas, ya. Proses penempelan kesepakatan kelas, ya. Mereka melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan untuk membuat kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang aman dan aman. Nah, mereka sangat senang sekali, sangat gembira ketika menyampaikan keyakinan kelasnya. Semua anak akan terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Bahkan Sofi pun terlibat. Ya. Nah ini ya proses pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya adalah hasil akhir ya yang telah mereka buat, kemudian kita kuatkan keyakinan tersebut. Ini menumbuhkan percaya diri anak ya, agar mereka mau maju ke depan. Menghormati satu sama lain.
Demikian tadi Bapak Ibu penguatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya bersama dengan anak-anak. Berikutnya kita ada dokumentasi yang lain tentang pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid. Ini setelah jadi kita dokumentasikan, kita catat, kita ambil garis besarnya. Dan ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah disepakati, salah satunya ini datang tepat waktu, melaksanakan piket, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan sebagainya, termasuk merawat tanaman, tidak makan dan minum ketika pelajaran. Ini siswa-siswa di kelas 4 ya, ketika menerapkan keyakinan kelas mereka. Demikian Bapak Ibu sharing kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Moga Bumi ya. Terima kasih Pak Lili atas waktunya. Setelah mengikuti presentasi Pak Lili tentang budaya positif, saya ingin bertanya Pak, bagaimana langkah-langkah kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Terus Pak. Terima kasih Bu Mia atas pertanyaan yang disampaikan. Langkah-langkahnya ya. Langkah itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Sesuatu yang kita mulai dari dalam diri kita sendiri akan berjalan dengan baik. Jadi kalau kita ingin melaksanakan disiplin positif, langkah awalnya kita buat dulu kesepakatan kelas bersama anak-anak kita. Kita buat keyakinan kelas, kita awali bersama bagaimana apa yang mereka inginkan di kelas kita. Anak-anak kita tanya apa yang mereka inginkan. Semua yang mereka sampaikan kita catat sebagai bentuk penghargaan. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Baik anak-anak, jika anak-anak ingin kelas yang bersih, apa yang harus dilakukan? Menyapu Pak, ikat Pak, ini dicatat saja. Ya tidak perlu dilakukan, buang sampah sembarangan. Nah, yang mereka sampaikan ini Bapak Ibu, mereka catat di kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis yang kita sediakan. Semua yang mereka inginkan kita cover, kita simpan, kemudian kita kembali lagi. Kalau mereka ingin sekolah yang nyaman, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali lagi. Mereka akan menyampaikan segala sesuatu. Nah, semua yang mereka sampaikan itu kita jadikan sebagai kesempatan kelas dan kita buat sebagai keyakinan kelas. Ini dasar kita nanti dalam bertindak. Ketika anak-anak tidak mengajar tugas, itu satu kesalahan, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya, untuk menembusnya. Nanti kali ini sudah kita sering lakukan, maka akan sedikit banyak lambat laun disiplin positif akan tumbuh di kelas kita. Memang itu hal yang baru dan agak berat Bapak Ibu, tapi kalau tidak kita awali dari sekarang, maka akan sulit kita membuat atau mencetak profil belajar Pancasila pada diri anak-anak kita. Berikutnya silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mencuri ilmu ya Pak Lili, mau belajar dari Pak Lili karena kebetulan saya juga belum masuk sebagai CGP. Saya minta ilmunya. Sedikit pertanyaan dari saya, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid Pak di lingkungan sekolah kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ya, bagus sekali hubungan menciptakan suasana, ya, suasana yang positif dengan pembelajaran. Hubungannya sangat erat sekali, tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita bisa
menciptakan hubungan suasana yang nyaman, yang anak-anak senang di situ, mereka nyaman dalam belajar, tidak ada beban dalam belajar, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder dan sebagainya. Mereka katakan prosdol ya, mereka enjoy, mereka mengalir, maka bisa dipastikan pembelajaran akan sukses dilakukan di situ. Tapi jika suasananya itu, waduh guru gak dalam PR itu dihukum nanti disuruh push up, disuruh di start di luar, mereka kan tidak nyaman. Nah ketika tidak nyaman, mereka tidak akan bisa menerima ilmu pelajaran yang kita berikan. Itu hubungannya dengan ini sangat erat sekali. Terima kasih. Berikutnya mungkin Pak Yati bisa memberikan sedikit harapan kepada kami selaku CGP di SDN 1 Galuh bagaimana ke depannya. Terima kasih Pak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lili sebagai guru penggerak yang mengadakan kegiatan yang kedua, yaitu menyampaikan budaya positif yang merupakan hasil produk dari IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Di situ tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Lili mengenai proyek profil belajar Pancasila, terus kebudayaan atau kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di dalam kelas. Bagaimana Pak Lili menyampaikan pada anak-anak, mengedisikan kelas dan sebagainya, terus menawarkan perjanjian kelas dan sebagainya. Itu memang kegiatan untuk membudayakan kegiatan budaya positif yang kita akan capai. Tapi tadi di dalam kegiatan Pak Lili masih ada satu kegiatan, yaitu proyek profil belajar Pancasila. Di situ Pak Lili belum menjelaskan kegiatan apa yang mau diambil untuk menumbuhkan budaya positif di dalam proyek penguatan proyek pelajar ya berpancasila tadi itu belum ada dijelaskan. Mungkin lain waktu Pak Lili bisa menjelaskan pada kami dan rekan-rekan guru sehingga dapat memberikan contoh pada rekan-rekan guru, sehingga nanti rekan-rekan guru bisa mengikuti jejak pada Pak Lili untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, Pak Lili, saran saya, imbauan saya, dengan ada kegiatan ini Pak Lili bisa memberi motivasi pada guru-guru yang lain, terutama kelas-kelas yang lain yang belum istilahnya mengalami atau menerapkan kurikulum Merdeka. Nanti tahun depan insya Allah guru yang lain akan bisa ikut menerapkan IKM, implementasi kurikulum Merdeka ini. Dan selanjutnya saya mengharapkan Pak Lili kegiatan ini berkesinambungan atau berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Itu aja Pak Lili, terima kasih dan waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yati atas penguatan yang disampaikan. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik untuk anak kita. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.